Sahabat hari yang senang. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk sambutan yang begitu baik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan di sahabat ini. Kesempatan yang diberikan oleh pendidikan, karena ini sahabat pendidikan yang bekerja sama dengan tua-tua jemaat. Dan di hari sahabat ini, saya bisa berdiri dan mewakili firman Tuhan di depan sini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk lagu pujian dari Adventist Pria. Lagu pujian yang sangat baik sekali, menolong kita untuk tetap setia. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberi pada sahabat ini untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam bidang pendidikan. Untuk membuka lembaran firman Tuhan, kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kebutuhan kami yang terbesar pada saat ini adalah kuasa Allah Roh Kudus. Membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar pada saat ini boleh berguna untuk hidup ini. Kami praktekkan di dalam hidup ini. Yesus datang, kami didapati setia, dan kami akan pulang sama-sama di dalam kerajaan surga. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang Yesus kasihi, di sahabat ini pada sahabat pendidikan, saya pilih judul khotbah saya, ada berkat di balik kesukaran. Ada berkat di balik kesukaran. Saya ingin mengawali dengan satu cerita singkat. Di Afrika ada seorang budak dengan seorang tuan. Suatu waktu mereka pergi ke hutan untuk berburu. Pada saat mereka tiba di hutan, di suatu tempat, tuannya melihat ada satu burung yang ada di atas pohon. Lalu tuannya ini tembak burung itu, lalu burung itu jatuh. Tuannya bilang sama dia punya yang ikut dia bilang kau lari ke sana. Budak dia bilang kau lari ke sana, ambil burung yang sudah jatuh. Pada saat budak itu lari, ambil burung yang sudah jatuh ini, lari kembali sampai di dekat tuan yang karena perjalanan yang jauh sampai di tempat itu sudah mulai tertidur dengan santai. Budak itu lihat di pinggiran kaki daripada tuannya ini ada ular yang akan siap untuk gigit akan dia punya tuan. Budak ini ambil satu, dia bilang saya harus potong ini ular yang sudah di pinggiran kaki daripada budak ini, di pinggiran kaki dari tuan ini. Budak itu ambil parang dan dia potong ular. Tidak sadar dia potong salah satu jari kaki yang ada di kaki daripada tuannya ini. Dia potong. Budak itu langsung berdiri dengan marah pegang tuan ini, berdiri dengan marah pegang dia punya budak, lalu bawa pergi ke kota dan masukkan dia ke dalam penjara. Masukkan dia ke dalam tahanan. Pada saat dia ada di dalam tahanan, dia bilang saya mau menolong, mau membantu, tetapi salah sehingga saya ada di sini. Besok harinya budaknya sendiri, tuannya sendiri pergi ke hutan berburu. Karena dikasihkan berburu, tuannya ini tidak sadar dia sampai di tempat yang sangat berbahaya. Tempat di mana ada orang-orang, ada suku yang berbahaya. Suku itu makan manusia. Lalu tuan ini ditangkap. Pada saat tuan ini ditangkap, mereka bawa di hari akan tuan ini dikorbankan. Mereka mulai buat satu pemeriksaan. Mereka periksa mulai dari kepala sampai di kaki. Pada saat mereka periksa, buka sepatu dan mereka lihat di kaki dari tuan ini satu jari tidak ada. Mereka bilang tuan ini, orang ini tidak bisa dikorbankan karena dia cacat. Tuan ini
dia di dalam hatinya, lalu dia dipulangkan. Pada saat dia dipulangkan, langsung dia pergi ke tempat budak ditahan. Dia suruh keluarkan budak. Dia peluk budak itu, dia ucapkan terima kasih karena saya punya kaki kurang, pada saat ini saya tidak mati. Budak itu juga peluk dia punya Tuhan. Budak ini juga bilang terima kasih karena Tuhan kasih masuk saya ke dalam penjara. Saya tidak ikut Tuhan, sehingga saya juga yang tidak dikorbankan. Ada berkat di balik kesukaan. Saudaraku yang Yesus kasihi, ada sesuatu yang terjadi di dalam kita punya kehidupan yang seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak pikir, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Di sahabat ini adalah sahabat pendidikan. Pada saat saya cari-cari tentang pendidikan di buku-buku di internet, yang saya tertarik tentang pendidikan adalah pada saat satu orang, satu keluarga, satu kelompok, satu organisasi berbicara untuk mendirikan satu pendidikan, yang ada di dalam punya pikiran adalah apa yang saya akan dapat dari pendidikan yang saya bentuk. Untung apa yang saya akan dapat dari pendidikan yang saya buat ini. Saudaraku yang Yesus kasih, kalau pendidikan yang kita bangun, kita buat, kita punya di wilayah Nabire, terlebih jemaat ini adalah jemaat penopang yang selalu terikat dengan pendidikan yang ada di wilayah Nabire. Kalau yang daftar mereka pikir apa untuk mereka, tetapi pendidikan yang saudara dan saya buat, yang kita pikir apa yang saya akan korbankan, apa pengorbanan saya yang saya akan buat untuk pendidikan yang Tuhan percayakan kepada saya di tempat ini. Saudaraku yang Yesus kasihi, di wilayah Nabire Tuhan percayakan pendidikan mulai dari kecil sampai besar, sampai pendidikan yang besar. Mulai dari ada PAUD, ada TK, ada SMP, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada sekolah tinggi yang Tuhan percayakan di wilayah Nabire. Pada saat pendidikan yang Tuhan percayakan di wilayah Nabire ini, saya mau garis bawahi, yang kita harus taruh di dalam kita punya pikiran adalah apa pengorbanan saya untuk pekerjaan Tuhan di bidang pendidikan itu. Pada saat saya berpikir tentang STTAP, kalau kita berpikir tentang STTAP ada di wilayah Nabire, ada orang yang katakan itu karena politik STTAP ada di wilayah Nabire. Ada yang katakan itu karena saya STTAP ada di wilayah Nabire. Ada yang katakan itu karena dia STTAP ada di wilayah Nabire. Tapi Alkitab katakan di dalam Matius pasal 25 ayat 21, Matius 25 ayat 21 dan 23, kalau baca di dua ayat ini di bagian tengah. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. STTAP ada di wilayah Nabire karena mulai dari SD pada saat dibuat di wilayah ini, saudara setia. SMP dibuat di wilayah ini, saudara setia. SMA dibuat di wilayah ini, saudara setia. PAUD dan TK dibuat di wilayah ini, saudara setia. Oleh sebab itu, Tuhan yang percayakan saudara untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. STTAP ada di wilayah Nabire. Tanggung jawab dari yang paling rendah sampai yang tertinggi itu ada di wilayah Nabire. Dan akan ada banyak tantangan yang saudari hadapi di dalam kehidupan untuk menopang akan pekerjaan Tuhan di bidang pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, di sahabat Tuhan
Yang suci ini saya ada berikan 5 hal penting yang saudara harus gunakan di dalam kehidupan setiap waktu, di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja. Ada 5 hal yang saudara harus pakai supaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di bidang pendidikan ini bisa berhasil. Karena pada saat kita mengerjakan pekerjaan ini akan ada tantangan besar yang kita hadapi. Hal pertama yang saya pilih di sini adalah berdoa. Saudara harus berdoa untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa. Ingat Daniel pada saat dapat tantangan yang Daniel lakukan adalah berdoa. Di dalam Daniel pasal 2. Pada saat Daniel menyadari bahwa tantangan besar sementara ada di depan, yang Daniel lakukan adalah berdoa. Alkitab katakan Daniel ajak dia punya teman-teman untuk berdoa. Dan Tuhan mengungkapkan rahasia yang besar pada saat itu. Rahasia yang berlaku dari zaman Daniel sampai saat ini. Dari zaman dunia ini dijadikan sampai zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah hasil dari doa Daniel. Pada saat saudara sudah berdoa, tapi Tuhan masih izinkan tantangan itu terjadi. Ingat Daniel. Di dalam Daniel pasal 6, kehidupan yang Daniel buat adalah setiap hari 3 kali pagi, siang, sore dia buka jendela yang menuju ke Yerusalem, lalu dia berdoa. Tapi Tuhan masih izinkan tantangan itu terjadi di dalam kehidupan. Tetapi di balik dari tantangan yang Tuhan izinkan, Daniel dituduh dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tuhan izinkan hal besar terjadi. Hal yang lebih besar lagi Tuhan izinkan terjadi. Dan Raja Darius katakan semua orang yang ada di atas dunia ini harus sembah Allah daripada Allah. Kuasa doa sangat besar. Kuasa doa sangat besar. Yang kedua, berpuasa. Mari kita lihat, kita punya bacaan bersahutan tadi. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Saudaraku yang Yesus kasihi, dia punya cerita tadi kita telah dengar di bacaan bersahutan. Hal kedua adalah berpuasa. Pada saat ada orang yang bawa datang dia punya anak yang sakit, ayat di sini dikatakan kerasukan setan untuk murid-murid Yesus usir setan yang ada di dalam anak itu. Murid-murid Yesus tidak mampu untuk melakukan itu. Dan di bagian terakhir dari cerita ini, ayat terakhir, ayat 21, saudara kalau perhatikan ayat 21 itu ada diberi tanda kurung. 21 buka kurung dan tutup kurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada hal-hal besar, ada tantangan besar yang saudara tidak hanya berdoa saja, tetapi butuhkan puasa. Saudaraku yang Yesus kasihi, ada tantangan-tantangan yang saudara hadapi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pendidikan yang puasa sangat dibutuhkan. Saya mau kasih tantangan untuk kita. Siapa yang pernah berpuasa untuk pekerjaan Tuhan di bidang pendidikan di antara kita? Kalau belum ada yang pernah berpuasa, terima kasih ada di depan sana. Berpuasa untuk pekerjaan besar yang Tuhan sementara percayakan untuk kita. Ada banyak tantangan yang kita harus berpuasa untuk kita menyelesaikan tantangan ini. Ingat Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, pada saat Yesus mau menghadapi tantangan besar di atas dunia ini, Yesus mulai dengan puasa. Yesus mulai dengan puasa. Hal ketiga yang saya pilih di sini, iman. Di cerita yang sama di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai
ayat 21 di ayatnya yang ke-20. Murid-murid bertanya kepada Yesus pada saat itu sendiri, kenapa sampai kamu tidak bisa lakukan hal itu? Yesus bilang, kalau kamu punya iman hanya sebesar biji sesawi saja, kamu katakan gunung ini pindah dari sini ke sini, maka gunung itu akan pindah. Saudaraku yang Yesus kasih, dalam mengerjakan pekerjaan pendidikan, iman sangat dibutuhkan. Kesukaran ini. Kalau kita maju dengan iman, maka kita akan melewati kesukaran besar yang kita dapat. Pada saat kita hadapi kesukaran dan kita memiliki iman, ingat Ayub. Dalam kitab Ayub cerita baik sekali. Ayub punya iman sangat kuat sekali. Dia dapat ini, tapi Ayub tetap beriman. Sehingga dibalik dari itu, Tuhan berlipat gandakan. Tuhan melipat gandakan berkat daripada Ayub. Pada saat kita hadapi tantangan, kita miliki iman, kita ingat Abraham, ingat Ishak. Pada saat tadi sedikit kita punya pelajaran sekolah sahabat, pada saat Abraham punya iman yang kuat, banyak hal yang Abraham dapat di dalam hidup. Pada saat Ishak memiliki iman yang kuat, pada saat ayahnya mengikat dia, meletakkan dia di atas tempat untuk dikorbankan, dia tidak melawan. Ishak mendapat berkat yang besar. Saudara juga punya iman, dan berkat yang didapat oleh Ayub, oleh Abraham, oleh Ishak, saudara akan memiliki dalam hidup. Yang keempat, belajar firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam mengerjakan pekerjaan pendidikan yang besar ini, kita harus gunakan firman. Karena Alkitab sendiri katakan firman ini yang akan menuntun saudara dan saya untuk mengerjakan yang benar. Kita ingat Yesus pada saat Yesus berkuasa tadi di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita sangat butuhkan firman Tuhan. Karena di Matius 4 ayat 7 ayat 10 Matius 4 ayat 4 ayat 7 ayat 10, Yesus jawab dengan ada tertulis. Yesus bisa katakan ada tertulis karena Yesus tahu apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan pendidikan, saudara butuhkan Alkitab. Sehingga setiap tantangan yang dihadapi, Alkitab tulis begini, Alkitab tulis begini, Alkitab tulis begini. Dan kita akan lakukan yang benar untuk Tuhan di tanggung jawab yang besar. Yang kelima, bekerja dengan baik, benar, dan jujur. Bekerja dengan baik, benar, dan jujur. Kita punya ayat tema tadi, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini jelaskan kalau pekerjaan pendidikan yang Tuhan percayakan ini ada di dalam kita punya pikiran, yang saya buat ini, yang saya korbankan ini, yang saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita akan kerja dengan baik, benar, dan jujur. Itu 5 hal penting yang saudara harus pakai dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Terlebih pekerjaan di dalam bidang pendidikan yang butuhkan pengorbanan. Yang pertama berdoa, yang kedua berpuasa, yang ketiga iman, yang keempat belajar firman Tuhan, yang kelima bekerja dengan baik, benar, dan jujur. Ellen White tulis di dalam buku Pendidikan Sejati, kebutuhan terbesar akan dunia ini adalah kebutuhan terbesar akan dunia ini adalah pemuda-pemudi yang tidak dapat diperjualbelikan. Kebutuhan akan pemuda-pemudi yang mau menyatakan salah itu salah dan benar itu benar.
Pemuda-pemudi yang mau berdiri bagi kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Pemuda-pemudi yang tetap berdiri teguh seperti kompas yang selalu menuju ke kutub utara. Ellen White punya tulisan jelaskan kebutuhan terbesar dunia ini yang kita sudah dengar itu akan didapat di pekerjaan yang saudara dan saya sementara kerjakan ini, yaitu pekerjaan pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan tadi harus dimiliki oleh saudara dan saya. Kebutuhan-kebutuhan tadi harus dimiliki oleh para pekerja yang sementara bekerja keras di dalam bidang pendidikan. Dan pekerjaan ini harus didapat oleh setiap anak yang datang ke dalam pendidikan yang kita sementara kerjakan. Saudaraku yang Yesus kasihi, di akhir zaman ini, dunia ini sangat membutuhkan Daniel yang suka berdoa, membutuhkan Ayub, Abraham, dan Ishak yang punya iman, membutuhkan Daud, membutuhkan Yusuf untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan agar pekerjaan ini bisa selesai dan Yesus segera datang. Tuhan berkati kita untuk selalu berdoa, berpuasa, beriman, belajar firman Tuhan, bekerja dengan baik, benar, dan jujur. Yesus datang, kita didapati setia melakukan pekerjaan Tuhan dari yang kecil sampai yang besar, dan kita semua pulang ke dalam kerajaan surga. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.